Oke, sebelumnya yaitu perkenalan. Nah, dokumentasi menjelaskan cara kerja sistem, termasuk siapa, apa, kapan, mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan kontrol sistem. Nah, pada bab ini membahas alat-alat dokumentasi yang dapat dibaca manusia. Nah, sebagai berikut, ini ada 3 alat dokumentasi, yaitu yang pertama diagram proses bisnis atau biasa disingkat dengan BPD, yang kedua yaitu flowchart, dan yang ketiga yaitu diagram aliran data atau yang biasa disebut DFD. Nah, salah satu cara yang baik untuk memperoleh pemahaman ini adalah dengan menggunakan model proses bisnis atau diagram alur untuk mendokumentasikan suatu sistem, karena penggambaran grafis seperti itu lebih mudah mengungkapkan kelemahan dan kekuatan pengendalian internal. Alat dokumentasi juga digunakan secara luas dalam proses pengembangan sistem. Nah, selanjutnya yaitu diagram proses bisnis atau yang biasa disebut dengan BPD, adalah cara visual untuk menggambarkan berbagai langkah atau aktivitas dalam suatu proses bisnis. Misalnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan. BPD untuk siklus pendapatan hanya akan menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjualan, dan BPD untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pembeli. Nah, ada banyak nih simbol berbeda yang dapat digunakan dalam menggambar BPD. Yang pertama itu ada mulai, yang kedua ada akhir, ada aktivitas dalam suatu proses, ada keputusan, ada mengalir, penjelasan, dan juga informasi anotasi. Flowchart, apa sih flowchart itu? Jadi flowchart dalam bahasa Indonesia ialah artinya bagan alir. Di sini apa sih pengertian bagan alir sendiri? Nah, bagan alir itu teknik analisis bergambar yang digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek sistem informasi akuntansi dengan cara jelas, ringkas, dan logis. Nah, bagan alir sendiri tujuannya adalah untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan aliran dokumen. Jadi bagan alir sendiri ini dapat dikatakan proses dari proses dokumen dari suatu bagian ke bagian lain. Jadi contohnya pertama, ada barang dari luar mau masuk ke dalam pabrik. Nah, itu langsung masuk ke dalam proses produksi. Jadi di dalam barang dari luar ini terdapat suatu dokumen. Nah, dokumen ini jika barangnya ingin masuk ke dalam proses produksi, maka dokumen ini akan diberikan ke bagian produksi. Seperti itu contohnya. Nah, bagan alir sendiri merupakan bentukan simbol untuk menggambarkan prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan dan aliran data melalui suatu sistem. Biasanya bagan alir ini terdapat perangkat lunak yang digunakan. Biasanya ada Visio, ada Word, ada Excel, dan ada PowerPoint. Nah, di dalam bagan alir terdapat 4 simbol. Yang pertama ada simbol input atau output, yaitu menunjukkan masukan atau keluaran dari suatu sistem. Yang kedua ada simbol pemrosesan. Simbol pemrosesan ini menunjukkan pemrosesan data baik secara elektronik maupun secara tangan ataupun manual. Yang ketiga ada simbol penyimpanan. Nah, simbol penyimpanan ini menunjukkan tempat data itu disimpan. Yang keempat adalah simbol aliran dan simbol-simbol lainnya. Nah, di sini menunjukkan aliran data di mana diagram alir dimulai atau berakhir, di mana keputusan dibuat, dan cara menambahkan catatan penjelasan ke diagram alir. Setelah ini akan dijelaskan mengenai simbol-simbol dari keempat simbol tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan beberapa simbol dari keempat simbol tersebut. Yang pertama ada simbol input atau output, terdiri atas beberapa simbol. Yang pertama ada satu dokumen. Nah, di sini ini menunjukkan satu dokumen saja. Yang selanjutnya ada
kumpulan dari dokumen simbol. Nah, berarti ini dokumennya ada banyak atau merupakan salinan dari dokumen-dokumen. Yang selanjutnya ada keluaran elektronik. Nah, keluaran elektronik ini merupakan informasi yang ditampilkan oleh keluaran elektronik perangkat seperti terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya ada simbol tersebut, yaitu simbol yang keempat itu ada entry data elektronik. Nah, entry data elektronik ini merupakan perangkat entry data elektronik yang berupa komputer, terminal, tablet, atau telepon. Selanjutnya ada gambar kelima, yaitu perpaduan dua gambar, merupakan perangkat input dan output elektronik. Di sini digunakannya secara bersama-sama untuk menunjukkan perangkat yang digunakan untuk keduanya. Nah, selanjutnya ada simbol, yaitu simbol pemrosesan. Nah, dalam simbol pemrosesan ini terdapat dua, yaitu berbentuk persegi atau disebut dengan pemrosesan komputer, dan yang kedua berbentuk trapesium terbalik atau disebut operasi manual atau kegiatan vertikal. Nah, simbol pemrosesan komputer ini fungsinya dilakukan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan data atau informasi. Nah, sedangkan trapesium terbalik itu bisa dibilang adalah kegiatan manual. Nah, selanjutnya ada simbol penyimpanan. Nah, simbol penyimpanan ini ada 4 simbol. Yang pertama basis data atau seperti tabung. Nah, basis data ini disimpannya berbentuk database. Nah, yang kedua ada pita magnetik. Pita magnetik ini disimpan dalam berbentuk pita magnetik. Biasanya ini menjadi populer dalam media penyimpanan. Yang ketiga ada kertas berkas dokumen atau berbentuk segitiga terbalik. Biasanya di dalamnya terdapat huruf maupun angka maupun abjad. Nah, selanjutnya ada jajar genjang. Jajar genjang ini berupa jurnal atau buku besar. Biasanya itu kayak seperti pencatatan jurnal, seperti itu. Nah, yang terakhir ada aliran dan simbol-simbol lain. Di sini terdapat 7 simbol. Yang pertama ada anak panah yang biasa disebut dengan dokumen atau aliran pemrosesan. Nah, aliran pemrosesan ini berisi arah pemrosesan atau aliran dokumen atau aliran nominal ke bawah dan ke kanan. Yang kedua ada seperti petir tetapi juga terdapat arahnya, yaitu yang disebut dengan komunikasi link. Nah, komunikasi link ini berupa transmisi data dari suatu lokasi geografis ke lokasi lain melalui jalur komunikasi. Selanjutnya ada lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan konektor pada halaman. Jadi pertama ada bagian seperti contohnya ada bagian penjualan. Nah, di bagian penjualan ini mau berpindah ke bagian produksi. Nah, ini adalah fungsi dari simbol yang berbentuk lingkaran. Biasanya terdapat di bagian atas, menunjukkan bagiannya. Nah, yang selanjutnya ada segi 5 arah ke bawah, nah disebut dengan konektor. Jadi ini merupakan entry dari atau keluar ke halaman lain. Yang selanjutnya ada seperti elips. Nah, itu bisa disebut terminal, berupa awal, akhir, atau titik interupsi dalam suatu proses yang digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. Selanjutnya ada belah ketupat, merupakan suatu keputusan. Nah, yang selanjutnya ada seperti anotasi. Ini merupakan penambahan komentar, deskriptif, atau catatan penjelasan sebagai klarifikasi dari bagan alir. Selanjutnya ada jenis-jenis bagan alir. Bagan alir jenisnya ada 3. Yang pertama adalah bagan alir dokumen. Nah, bagan alir dokumen ini menggambarkan aliran dokumen dan data di antara area tanggung jawab dalam suatu organisasi. Nah, bagan alir ini menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan asal setiap dokumen, distribusinya, tujuannya,
disposisinya, dan segala hal yang terjadi saat dokumen itu mengalir melalui sistem. Selanjutnya ada jenis diagram alir khusus atau dapat disebut dengan diagram alir pengendali internal. Diagram alir pengendali internal ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Fungsi lain dari diagram alir ialah untuk mengidentifikasi kelemahan atau inefisiensi sistem seperti arus komunikasi yang tidak memadai. Yang ketiga adalah diagram alir sistem. Diagram alir sistem ini menggambarkan hubungan antara masukan, pemrosesan, penyimpanan, dan keluaran sistem. Bagan alir sistem ini berfungsi untuk menggambarkan aliran dan prosedur dalam sistem informasi akuntansi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen bagan alir pemrosesan penggajian di S&S. Nah, yang pertama penggajian dimulai dari human resource atau sumber daya manusia. Setelah itu menciptakan dua dokumen. Yang pertama ada data karyawan baru, yang kedua ada perubahan karyawan. Nah, setelah itu terdapat kegiatan kritikal, yaitu memperbarui file karyawan atau penggajian, menyimpan formulir dalam file. Nah, ini dikerjakan secara manual. Setelah itu disimpan atau diarsipkan secara sementara pada tempat pengarsipan, yaitu diurutkan bisa berbentuk alfabet atau berdasarkan tanggal. Nah, setelah disimpan, data tadi dipersiapkan untuk laporan pajak bulanan. Nah, setelah menciptakan laporan pajak bulanan, akan mendapatkan dokumen yaitu berupa laporan pajak dan salinannya. Setelah itu akan berpindah ke halaman utang. Nah, yang kedua ada dalam pengajian ini ada departemen. Departemen menghasilkan dokumen kartu waktu. Yaitu setelah itu mempersiapkan cek pembayaran dan registrasi penggajian, yaitu memperbarui file. Ini dilakukan secara manual. Nah, ini didapatkan dari tabel pajak. Nah, setelah mempersiapkan cek pembayaran, akan mendapatkan sebanyak satu dokumen cek karyawan dan salinannya. Setelah itu ada register penggajian beserta salinannya dan dokumen kurun waktu. Untuk dokumen kurun waktu dan dokumen register penggajian dokumen pertama dan salinan dari cek karyawan akan disimpan secara sementara dan diurutkan berdasarkan alfabet atau berdasarkan tanggal. Sedangkan cek karyawan pada dokumen pertama akan dipersiapkan untuk laporan penggajian. Nah, sebelum melakukan laporan penggajian ini terdapat sebuah kegiatan kritikal, yaitu mempersiapkan laporan penggajian pada setiap periode pembayaran. Nah, data ini didapat dari simpanan sementara tadi. Setelah itu akan berpindah pada hutang. Nah, sebelumnya dokumen register penggajian yang pertama itu dialihkan ke register penggajian, yaitu pada utang. Nah, di situ akan menghasilkan sebuah kegiatan kritikal, yaitu mempersiapkan cek penggajian, voucher pengeluaran kas. Nah, mendapatkan beberapa dokumen. Yang pertama ada cek penggajian dan salinannya. Setelah itu ada voucher pengeluaran kas panggilan, hanya 1 lembar, dan salinannya, dan register penggajian hanya 1 lembar. Nah, untuk salinan dari cek penggajian, salinan dari voucher pengeluaran kas dan penggajian, dan register penggajian akan diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggalnya. Nah, untuk voucher pengeluaran kas pada lampiran pertama akan digunakan untuk selanjutnya. Nah, yang B sekarang hutang, yaitu pertama laporan pajak menghasilkan kegiatan kritikal berupa mempersiapkan pembayaran pajak dan voucher pengeluaran kas. Dia itu menghasilkan beberapa dokumen. Yang pertama ada cek pembayaran pajak beserta salinannya. Yang kedua ada voucher pengeluaran kas pajak, penggajian dan salinannya. Setelah itu ada laporan pajak. Nah, laporan
voucher pengeluaran kas pajak penggajian pada salinan kedua dan cek pembayaran pajak pada salinan kedua itu akan diarsipkan secara sementara berdasarkan tanggalnya. Nah, sedangkan laporan pajak digunakan untuk di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya ada laporan pajak, yaitu menghasilkan 3 dokumen. Yang pertama ada laporan pajak, ada cek pembayaran pajak, ada voucher PK pajak pengajian. Nah, yang D itu adalah voucher pengeluaran kas penggajian. Nah, ini menghasilkan 2 dokumen, yaitu yang pertama cek penggajian dan voucher PK penggajian. Nah, sedangkan yang A yaitu dari cek karyawan, yaitu menghasilkan cek karyawan dan menghasilkan laporan penggajian. Nah, semua dokumen ini akan disetujui dan ditandatangani. Nah, ini merupakan kegiatan manual, akan menghasilkan voucher PK pajak pengajian, cek pembayaran pajak yang ditandatangani, dan laporan pajak. Nah, ini pada laporan pajak dan cek pembayaran pajak yang ditandatangani akan diserahkan pada badan pemerintah. Nah, sedangkan voucher PK pajak penggajian ini akan dialihkan pada buku besar. Ya, yang kedua, ini mendapatkan voucher PK penggajian dan dokumen cek penggajian yang ditandatangani. Nah, untuk cek penggajian yang ditandatangani ini akan diserahkan ke bank. Nah, sedangkan voucher PK penggajian ini akan dialihkan ke buku besar, digunakan pada buku besar. Nah, sedangkan yang selanjutnya ada cek karyawan yang ditandatangani dan laporan penggajian. Nah, untuk cek karyawan sendiri ini akan diberikan kepada karyawan, sedangkan laporan penggajian ini akan disimpan secara sementara dan diurutkan berdasarkan tanggalnya. Nah, kita beralih ke buku besar. Pada buku besar terdapat 2 dokumen yang diserahkan pada buku besar, yaitu ada voucher pengeluaran kas penggajian dan voucher pengeluaran kas penggajian yang kedua. Nah, yang pertama ini 2 dokumen ini akan diposting ke buku besar dan ditandai voucher yang diposting. Nah, ini merupakan kegiatan manual. Nah, setelah itu akan menghasilkan buku besar. Nah, untuk voucher PK penggajian sendiri ini juga didapat dari posting ke buku besar, itu juga menghasilkan voucher pengeluaran kas pajak dan penggajian. Ini akan diarsipkan secara berdasarkan numerik. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai program flowchart atau bahkan alir program. Bahkan alir program ini mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Yang pertama ada terminal penjualan dan juga memasukkan data penjualan, yaitu proses dimulai dari terminal penjualan yang berupa komputer kasir, tablet, atau perangkat serupa. Input data merupakan terjadinya transaksi penjualan. Dari kasir atau petugas memasukkan data penjualan seperti kode barang, jumlah, harga, dan mungkin data pelanggan. Yang kedua ada data tampilan penjualan dan pengeditan, yaitu setelah data dimasukkan, sistem akan menampilkan data penjualan yang diinput untuk diverifikasi. Yang pengeditan ini, jika ada kesalahan dalam input data, kasir dapat langsung melakukan pengeditan sebelum proses dilanjutkan. Yang selanjutnya yaitu ada mencetak tanda terima pelanggan, yaitu setelah data dianggap benar, sistem akan mencetak tanda terima yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Yang selanjutnya yaitu memperbarui database piutang. Data penjualan akan diperbarui pada database piutang, terutama jika transaksi dilakukan secara kredit. Ini akan mencatat jumlah utang yang harus dibayar oleh pelanggan. Database persediaan, yaitu sistem juga akan memperbarui database persediaan untuk mengurangi jumlah barang yang telah terjual. Database penjualan atau pemasaran, data penjualan akan disimpan dalam database penjualan untuk keperluan analisis dan juga laporan penjualan. Yang selanjutnya yaitu ada sistem pemrosesan permintaan, yaitu sistem akan memproses permintaan-permintaan selanjutnya seperti permintaan untuk mencetak laporan penjualan, memeriksa status persediaan, atau melakukan analisis data penjualan. Yang keenam ini ada akun pelanggan dan juga status persediaan, yaitu sistem akan selalu memperbarui status akun pelanggan dan juga status persediaan sehingga informasi yang ditampilkan selalu akurat dan up to date. Yang terakhir ada analisis penjualan, yaitu data penjualan yang tersimpan akan digunakan untuk melakukan analisis penjualan.
Analisis ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis seperti menentukan produk yang paling laris, mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi untuk beli secara terus-menerus, dan juga mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran. Jadi kesimpulan dari bahkan alir ini itu menunjukkan bagaimana sistem informasi akuntansi mengotomatisasi proses penjualan mulai dari input data hingga analisis penjualan. Baik, yang selanjutnya yaitu membahas mengenai bahkan alir. Bahkan alir ini menggambarkan hubungan antara bahkan alir sistem dan juga bahkan alir program. Yang pertama, bahkan alir sistem ada input, yaitu tahap di mana data dimasukkan ke dalam sistem. Data ini biasanya berupa sumber dari formulir, database, atau perangkat lainnya. Selanjutnya ada proses, yaitu tahap di mana data yang telah dimasukkan diolah. Proses ini merupakan perhitungan, pengurutan, atau manipulasi data lainnya. Selanjutnya ada penyimpanan, yaitu hasil dari proses disimpan ke dalam suatu tempat, biasanya dalam bentuk database. Dan ini memungkinkan data dapat diakses dan digunakan kembali di kemudian hari. Selanjutnya ada output, yaitu hasil akhir dari proses yang ditampilkan kepada pengguna. Output ini biasanya berupa laporan, grafik, atau lampiran visual lainnya. Selanjutnya yaitu ada bahkan alir program, yaitu menjelaskan langkah-langkah yang terjadi dalam program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem. Yang pertama ada memasukkan dan mengedit data input, tahap di mana data yang telah dimasukkan diperiksa atau diedit kembali jika diperlukan untuk memastikan keakuratannya. Jika suatu kondisi terpenuhi, yaitu menunjukkan adanya suatu kondisi yang perlu dipenuhi agar proses selanjutnya dapat berjalan. Kondisi ini jika terpenuhi, maka program akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Jika tidak, program akan mengambil langkah tindakan yang berbeda atau melakukan kalkulasi dan memperbarui catatan. Jika kondisi terpenuhi, program akan melakukan perhitungan-perhitungan yang diperlukan dan memperbarui catatan dalam database. Database yang diperbarui yaitu hasil dari proses perhitungan dan pembaruan akan disimpan dalam database. Hubungan antara keduanya yaitu bahkan alir sistem memberikan gambaran umum tentang bagaimana suatu sistem bekerja, sedangkan bahkan alir program menjelaskan secara detail langkah-langkah yang dilakukan oleh program untuk mencapai tujuan sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagrams. A data flow diagram atau DFD graphically describe the flow data within an organization, and we can see those four symbols, and the symbols to represent four basic elements: data source and destination, data flows, transformation process, and data storage. Jadi maksudnya adalah diagram aliran data atau DFD menggambarkan secara grafis aliran data dalam suatu organisasi. Dan kita bisa melihat keempat simbol tersebut, dan simbol tersebut itu mewakili 4 elemen dasar, yaitu sumber data, lalu ada aliran data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Jadi untuk yang gambar yang pertama atau di tabel yang pertama itu ada gambar persegi yang dimana itu adalah sumber dan tujuan data, yang dimana penjelasannya yaitu orang dan organisasi yang mengirim data dan menerima data dari sistem direpresentasikan dengan kotak persegi. Nah, tujuan data juga disebut sebagai tempat penyimpanan data. Untuk yang kedua yaitu ada aliran data, yang dimana aliran data yang masuk atau keluar dari suatu proses digambarkan dengan garis lengkung atau lurus dengan gambar panah. Lalu yang ketiga ada proses transformasi, yang dimana proses yang mengubah data dari input menjadi output dipresentasikan dengan lingkaran. Nah, lingkaran ini juga sering disebut dengan gelembung. Lalu yang keempat yaitu ada penyimpanan data, yang dimana penyimpanan data diwakili oleh 2 garis horizontal. Dan yang terakhir adalah pengendalian internal, yang dimana pengendalian internal ini diberi nomor dan sudah dijelaskan dalam tabel terlampir. Baik, selanjutnya adalah yang pertama yaitu a data source and a data destination are entities that send or retrieve data that the system use or produce. An entity can be both
a source and a destination. Jadi, sumber data dan tujuan data itu adalah entitas atau bentuk mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Nah, suatu entitas atau bentuk ini dapat menjadi sumber sekaligus sebuah tujuan. Lalu yang kedua ada a data flow is the movement of data among process, storage, source, and destination. Jadi, aliran data ini adalah pergerakan data di antara proses, penyimpanan, sumber, dan tujuan. Lalu yang ketiga ada proses represent the transformation of data. Jadi proses ini adalah menggambarkan sebuah transformasi data. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu a data store is repository of data. Jadi penyimpanan data ini adalah gudang atau penyimpanan tempat data. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai basic data flow diagrams elements. Jadi yang pertama itu ada data source atau sumber data, yang dimana sumber data ini akan melewati aliran data, yang dimana nantinya itu akan diproses. Selanjutnya yaitu ada aliran data lagi, yang dimana itu akan di data destination atau tujuan data, yang dimana setelah diproses itu akan melihat bagaimana sih, kayak apa sih tujuannya untuk diproses itu. Nah, setelah diproses itu ada aliran data lagi, yang dimana itu akan diproses lagi. Setelah diproses itu akan ke data store di huruf H, yang dimana data store itu ada penyimpanan data. Nah, dalam penyimpanan data ini prosesnya itu melihat bagaimana sih data-data yang diperlukan, atau apa saja sih data yang diperlukan itu. Nah, selanjutnya setelah ada melihat penyimpanan data itu akan diproses. Lalu setelah diproses itu akan ada aliran data lagi, yang dimana yang terakhir adalah di K, yaitu data destination, yaitu akhirnya terwujudnya yaitu sebuah tujuan data. Apa sih tujuan data tersebut? Setelah melalui rangkaian proses-proses yang mungkin bisa dikatakan cukup panjang seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram of customer payment process. Jadi di sini ada customer, yang dimana customer ini akan melakukan sebuah pembayaran, yang dimana pada bagian yang 1.0 itu pembayaran sedang diproses. Nah, itu diproses melalui sebuah deposit yang berada di bank. Lalu selanjutnya setelah diproses itu akan ada remittance data atau transfer data. Lalu dilanjutkan dengan update receivables, yang dimana itu akan mencari atau melihat atau memperbarui piutangnya. Lalu di H itu ada akun piutang. Lalu selanjutnya yaitu ada receivable information. Jadi di situ ada informasi piutang, yang dimana setelah dilihat piutangnya itu berapa dan lain sebagainya, itu akan diserahkan kepada bagian credit manager untuk diproses kembali seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai subdividing DFD, yaitu membagi DFD. Nah, DFD ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan yang lebih rendah untuk menyediakan detail yang terus bertambah, karena hanya sedikit sistem yang dapat digambarkan secara lengkap pada satu lembar kertas. DFD, tingkatan tertinggi, disebut sebagai diagram konteks, karena memberikan pembaca pandangan tingkat ringkasan dari suatu sistem. Diagram ini menggambarkan sistem pemrosesan data dan entitas yang menjadi sumber dan tujuan masukan dan keluaran sistem. Nah, kita langsung masuk ke dalam contoh DFD-nya. Jadi di sini adalah mengenai sistem proses penggajian. Jadi misalnya Aston menggambarkan
gambar 3.11 ini untuk mendokumentasikan prosedur pemrosesan penggajian di SNS. Jadi, sistem pemrosesan penggajian ini menerima data kartu jam kerja dari berbagai departemen dan juga mendapatkan data karyawan dari Departemen Sumber Daya Manusia. Lalu sistem pemrosesan data ini akan menghasilkan yang pertama ada laporan pajak, dan laporan pajak ini akan ditujukan oleh government atau lembaga pemerintah. Lalu juga menghasilkan cek gaji karyawan, yang mana ini akan ditujukan ke employees, yaitu langsung ke karyawannya. Lalu juga ada cek penggajian yang akan ditujukan kepada bank. Lalu juga yang terakhir ada informasi penggajian yang mana ini ditujukan langsung untuk manajemen. Aston mengembangkan diagram konteksnya dan membuat DFD level 0 yang ditunjukkan pada gambar 3-12. Perhatikan bahwa beberapa masukan dan keluaran data telah dikecualikan dari DFD ini. Misalnya dalam proses 2.0, arus masuk dan arus keluar data yang tidak terkait dengan entitas eksternal atau proses lain tidak digambarkan. Arus data ini bersifat internal pada aktivitas membayar karyawan dan ditunjukkan pada level DFD berikutnya. Aston mengembangkan proses 2.0 untuk membuat DFD level 1. Gambar 3.13 memberikan data lebih lanjut tentang proses data yang terlibat dalam membayar karyawan dan menyertakan tabel tarif pajak dan arus data daftar penggajian yang dihilangkan dari gambar 3.12. Dengan cara yang sama, masing-masing proses gambar 3.12 dapat dikembangkan menggunakan DFD level 1 untuk menunjukkan tingkat detail yang lebih tinggi.